Yang Udah ya, mana cukup. dong? Ini Bopeng gimana mana ini? pun Bopeng. Alah. Oke, selamat malam semuanya yang ada di sini semuanya. Gosong. Apa kabar Mami Obet? Gosong, bentar. Ya, cukup tahu ya bahwa Doktif itu takut sama gue. Udah. Takut sama lu. Dari tadi gue udah bilang kok Doktif nggak takut sama lu. Sampai telok lu nggak usah ngadi-ngadi deh. Takut dia datang aja lebih langsung takutnya buru-buru lagi pergi. berarti sama gue. Ya udah, sama kakak takut harus. Ada jangan bikin framing ya. Tolong jangan bikin framing kalau misalkan Doktif ini takut sama kalian ya mohon maaf ya. Makanya udah sama. Doktif itu tadi sejak Aduh, Bopengnya takut aja. gua. Ini loh, apa yang kalian keluarkan di media sosial itu nanti tinggal buktikan aja. Miss Kotin gua tunggu kalau misalkan sampai ada buktinya, kalau sampai Doktif memang ketahuan. Siap. Makanya aku bilang, Doktif makan dulu nastarnya, slow, nggak usah tantrum, nggak usah cari pembenaran sana sini. Yang penting kita mainkan ke penyidik. Sebukti semuanya di penyidik, ya kan? Makanya Miss Gosip sih slow aja, mau dibilang dugong, mau dibilang setan, terserah gitu ya. Aku mau tanya dong sama Miss Gosip, aku mau tanya kemarin kenapa tiba-tiba Miss Gosip datang ke tempatnya Doktif minta maaf, tiba-tiba sekarang menghantam Doktif. Coba aku mau tanya dong, awalnya minta maaf. Nah, masalahnya kenapa Doktif juga menghantam saya duluan di situ perkaranya duduknya saya. Jadi ini tidak ada permasalahan antara saya mensupport kita Mirzani dengan case ini itu ya. Jadi saya sudah menjelaskan. Dokter detektif menyenggol saya menyenggol dokter detektif. Dokter detektif malah mendoakan saya yang enggak. Apakah salah saya juga mengimbangi apa yang dikatakan oleh dokter detektif? Yang membuli terlebih dahulu itu dokter detektif. Apakah salah saya mengimbangi dokter detektif? Saya bilang, dokter detektif coba dong bijaksana menanggapi statement saya. Tapi ternyata dia nggak bisa. Karena memang mulutnya itu pendusta. Namanya juga Bopeng, ya wajar lah. Aduh, nggak usah menghina, nggak usah. Jangan sorry, aku mau ngomong. Apa hubungannya pendusta? Kamu mengatakan statement barusan. Apa hubungannya pendusta dengan Bopeng? Gue mau tanya nih, logikanya di mana? Dengan Bopeng. Nah, jadi hubungannya dengan ART. Udah. Enggak, gue bertanya ya. Gue nggak bertanya. Gue butuh. Lalu saya menjawab. Apa hubungannya pendusta dengan saya itu adalah tenang sampai tenang, slow. Gue tenang. Suara gue gini. Intan, gue masih manggil dengan sopan loh. Sampai nggak usah ngebut, nggak usah ngegas, nggak. Tenang ya. Saya menjawab. Saya ingin menjawab. Iya, lu jawab. Oke. Jadi apa hubungannya dugong? Coba. Apa hubungannya dugong? Lah, gue bertanya, lu menjawab. Masa lu menjawab pertanyaan? Nah, yang serupa juga bisa engkau cerna. Itu nggak perlu jadi statement dari aku. Jadi kalau orang sudah membuli, kenapa kita tidak bisa membuli balik? Coba bertanya Sepera. Jadi kau nggak usah menjilat Sepera. Aku tahu aku dari dulu kau emang sukanya menjilat. Jadi aku bilang, kalau orang membuli kita, kenapa orang kita nggak boleh membuli orang kita hanya membuli? Jangan adu argumentasi, akhirnya jadi penjilat-menjilat. Jangan. Kalau adu argumentasi. Nanti kalau kita balikkan lagi kata dengan kau jadi penjilat juga kan nggak enak gitu. Jangan diartikan penjilat. Kalau mau beradu argumentasi aja. Tapi jangan diartikan penjilat. Maulan. Obet tolong di ini dulu. Maulan tadi dia bilang penjilat sama siapa? Aku nggak gitu dengar soalnya. Tahu penjilat. Ya mas saya. Oke. Jadi sekarang teman-teman bisa melihat ya. Saya hanya bertanya karena tadi ada statement dari Intan mengatakan bahwa dia mengatakan gini, itu namanya pendusta ya, karena jelaslah pendusta karena karena Bopeng ya begitu. Makanya aku bingung karena aku selalu membaca bahwa emang kalau orang Bopeng pasti suka pendusta. Seorang Bopeng pasti pendusta gitu. Itu maksud aku. Pertanyaan. Jadi kalau sampai dia meluas, aku tidak akan menyerang karena aku bukan tipe orang yang menyerang. Oke. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan ketika orang membuli kita, kenapa kita tidak boleh mengimbangi?
Hah? Oh, berarti Kenapa kamu kita itu tidak boleh maksudnya- mengimbangi? Kan cuma itu Itu jawabannya. maksudnya- Kenapa harus melebar jauh-jauh? Kan cuma itu Tidak, itu jawabannya. bukan melebar. Itu tidak melebar. Aku bertanya tentang statement kamu. Terus Itu tidak aku melebar. menjawab tadi. Itu Terus tidak melebar. terus mengulang-ulang. Makanya dipikir dulu, dicerna dulu. Nggak usah Bentar. ngegas. Nggak usah ngegas. Ya, Yang saya. tadi belum dijawab tadi, yang tadi belum Izin dijawab. aku mau bertanya. Iya. Ya. Pertanyaannya cuma itu, sesimpel itu. Ya. Pertanyaan Jawabannya juga sesimpel itu. Kau tanya dulu sama si Bopeng. Karena membuli Intan. kita harus mengimbangi, ya. Kalau setiap Intan, orang membuli kita kalau- harus mengimbangi. kalau- Masa iya kalau orang lu membuli ada kita nggak masalah, boleh mengimbangi? Gini, Ah. lu kalau ada masalah sama Doktif, lu nggak usah proyeksikan ke orang lain. Karena gue masih bertanya baik-baik loh Aku sama juga lu, tadi Intan. menjawab apa hubungannya Sampera. Tapi Aku kenapa tadi juga kamu menjawab sampai- seperti itu. kamu Jadi mengatakan kau saya nggak usah seperti penjilat? anak kecil Sampera. Karena kau juga udah besar, aku juga udah besar. Jadi hal yang sama. Oh, Coba jelas, kau pikir badan kembali. kamu emang Kalau besar. orang sudah mengimbangi, Betul, kalau itu. orang sudah membuli, kita harus mengimbangi, ya. Oh, Kecuali enggak, orang tidak itu- membuli kita, Nah, jadi nah, kita nah. tidak perlu mengimbangi. Ah, gitu jawabannya. Oke, jadi Ayo, intinya ayo, Ya, ganti, Mau nanya, ganti mau Sampera, nanya Dedi. sama Miss Gosip. Yuk, boleh. Iya, Miss jadi Gosip, intinya kan Miss adalah- Gosip. Boleh, Dedi. yes. Jadi Gak Iya, usah Miss- egois Miss Sampera, Gos- aku si Oh, Dedi iya. sekarang. Intan, diam dulu. Nah, Gak usah egois, gak usah egois, Dedi dulu, Dedi Intan, dulu. Intan Kau yang dengarkan usah. dulu sampai Gua Ram nanya, selesai. lu diam Intan dulu. dengarkan Gua dulu ngejelasin. sampai Ram sampai selesai. Baru nanti kita kasih ke Dedi. Bang, kau juga nanti oke, jawab. oke, oke. Ngegas nih, gue ngegas nih. Apa? Mau bilang apa kau? Udah, tahan. Jangan ngegas. Tadi dia ngomong, Sabar, tadi dia bilang Sabar, nggak usah teriak, sabar. Kita lagi diskusi, Sabar, sabar. Iya, sampai Ram, sabar. Ini balik lagi ya, maksudnya karena kalau orang bilang kalau aku itu bertanya suara tinggi, nah tadi suara tinggi, kalau ini enggak, aku kembali normal. Jadi gini, jadi aku pertanyaan aku hanya karena masalah kalimat gitu. Maksud aku karena aku kayak aku hal yang normal. Aku bertanya loh, apa hubungannya seorang pendusta dengan kondisi kulit yang bopeng? Itu aja sih. Ya, itu jadi itu. jawabanku adalah Jadi jawabannya aku sebenarnya mengimbangi apa yang disampaikan oleh dokter detektif ke aku. Jadi dokter detektif membuli aku, apakah salah aku mengimbangi statement dia? oh enggak, aku tidak menilai di sini. Aku tidak akan menilai. Aku bertanya. Makanya itu Aku jawabanku. hanya Aku udah bertanya. menjawab Pak Hakim. Saya sudah Aku- menjawab Pak Hakim. Aku hanya bertanya. Jadi tenang dulu. Saya Tenang sudah dulu, menjawab Pak Intan. Hakim. Saya Intan, sudah tenang menjawab dulu. Pak Hakim. Keberatan ditolak, tolong ya, tolong kooperatif. Tidak ada di sini gegas-gegas ya, tolong ya. Iya, Iya. saya sudah menjawab Pak Betul. Hakim. Tolong Pak Hakim Betul. pertanyaan Jadi lain Pak Hakim. berarti jawabannya buat aku nggak masuk ya gitu. Nah betul. Ya, Nah, Iya, Oke. itu terserah Nah, kau masuk Teros nggak masuk jawabnya terserah benar. kau. Yang penting aku di sini mengimbangi ya Teros. Sampera. Pertanyaan dari tadi aku aja kau belum jawab, Miss Gosip, pertanyaan aku. Kenapa tiba-tiba kemarin kau meminta maaf kepada Dokter? Ya Kau kalau datang ke Dokter, kau minta maaf. Nah, jawabannya Sudah betul. jawab Aku tadi masuk nih. Maubet karena dokter menyerang Jawabannya. aku. Apa salah aku langsung membela diriku Bukan. sendiri? Yang terkait kau datang itu untuk apa awalnya? Di mana? Yang kau datang minta maaf itu awalnya untuk apa? Iya memang silaturahmi. Hmm. Kalau enggak apa ini kita menyambung silaturahmi biar nggak terputus mintalah 100 Maubet kan itu. Ah. Jadi tadi ada Doktip bilang katanya Doktip ada mengirim uang sama anak kau itu Miss Gosip uang 100 ribu 100. Betul ada? Kemana dia kirim? Jangan-jangan ditilep Nata nanti aku takut. Kau jangan gitu, kau jangan menyembunyikan kebaikan orang loh. Iya, memang dia tukang tilep kan? Uang Citeteh aja ditilep itu 12 juta. Harus Wadidaw ada sekali. bukti. Kalau kau berbicara Udah. harus ada bukti. Jangan Jadi kayak Dani, gitu. semuanya itu sudah disepil sama Ada si bukti, Nata. ada Nah, bukti. giliran aku. Mau kita tambahin semua tambahin pernah apa, jadi korbannya, Teros? tambahin. Mau? Elah, cukup tahu Coba aja. kalau ada bukti nggak masalah loh. Jadi kami ini perlu bukti loh. Kau kan tahu kalau aku ini pendukung Nikita Mirzani dan Enggak, Obed, kau Iya. sebagai host kau harus fokus dulu sama apa yang kau bahas Kita ini, masih Obed. sama, Jangan kita fokus masih dulu. sama. Mana yang kau Jadi bahas gini. ini? Jadi Jangan gini. mencang-mencang ini loh, Obed. Iya. Fokus dulu apa yang kau bahas Ini. ini. Apa yang kau bahas? Kami udah jelaskan tadi pembahasan kami beruntun sesuai tema. Kau yang datang nggak tahu pembahasan kami. Lanjut, Mami Obed. Udah, lanjut sekarang si Dedi. Dedi tadi Ya, dari tadi Dedi mau sekarang. ngomong Tanya. nggak? Ya udah Nggak bahas, usah. jangan Oke. teriak-teriak, woi. Dedi sekarang Oke, ngomong. Udah, aku Iya, kasih karena fokus kan ke yang- kasus aja ya. Iya, Ya. silakan Bang Ded.
Ya, aku fokus ke kasus saja ya. Ini kan Miss Gosip ini menuduh Doktif menjual produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya di Amiradrem yang NA lama. Nah, pertanyaan aku, itu kan BPOM kan nggak ada rilis seperti itu, bahwa di produk itu ada bahan-bahan berbahaya. Nah, pertanyaan aku, punya bukti nggak itu Miss Gosip? Karena kalau nggak itu kan jatuhnya fitnah, gitu Ya, loh. betul Bang Jadi. Jadi intinya setiap apa yang ku keluarkan statementku itu berarti aku sudah ada buktinya Mas Dedi. Oke. Meskipun apa kapasitas Ya, kau Miss Gosip, memang aku bukan apoteker, memang aku bukan dokter. Tapi ada temanku si paling formulator ini apoteros. Ya, dia bukan apoteker abal-abal, formulator ya yang bisa dipakai oleh BPOM. Gitu. Jadi kami punya bukti oke, tertera nyata, tinggal kita serahkan ke penyidik. Nggak masalah kalau ada bukti, nggak masalah loh, Gosip. Iya, Jangan sampai gini loh. benar. Jangan sampai kayak gini loh. Bentar dulu Nah, gosip. mohon maaf. Bentar dulu gosip, bentar dulu. Bentar apa Teros? Kami ini ke siapa ini nih? Kau sama siapa? Kami ini masalah banyak ini nih. Apa terus? Sama Peteros Oh, oke, berarti Ya. berdua ya. Dia Berarti minta berdua. backingan Ini jelas Ya. ini. Ya, kau takut pula Jelas aku dulu. bawa-bawa. Oh, udahlah, nggak apa-apa. Oke, Kau Ini nggak yang masuk gue aja. beli, sebentar. sekarang minta backingan gue. Ah, elah. Nah, Iya. aku lanjut Gini, ya. gini. Oke, Boleh aku nambahin sebentar, Dedi. Dalam ya. BPOM itu kan dijelaskan ya bahwa ada kandungan yang tidak sesuai, ya kan? Apa namanya? Tidak sama dengan apa yang didaftarkan, ya kan? Berarti ada perubahan dong, ya nggak sih? Ya kan? Menurut kalian itu menipu nggak? Tapi kan itu Iya, kan itu kalau pabrik yang sesuai memproduksi. sebentar. Ya, pertanyaan itu betul, itu salah, itu udah pasti salah kan? Itu kan ada aturannya, pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1, soal informasi yang tidak tepat kan gitu. Nah, cuma maksudnya aku sebelum ke sana, aku mau memastikan dulu, bahan-bahan yang berbahaya itu kan bisa seperti merkuri atau apa hidroquinon. Nah, memangnya Petros ini ada menemukan bahan-bahan yang berbahaya, soalnya di BPOM tuh nggak ada rilis itu dulu Sayangnya, satu. satu-satu. Boleh jawab kalau masih mau ada disampaikan Ya, dulu, silakan, aku silakan. jawab. Nah, gini, Ya, kalau silakan. dalam Udah, silakan. formulasi itu prinsip bahan berbahaya itu tidak hanya jadi ada bahan berbahaya yang dilarang, ya kan? Nah, hidrokinon, merkuri itu adalah yang berbahaya dilarang gitu. Nah, dalam kosmetika ya ketika ada bahan obat yang melebihi maksimal itu juga berbahaya, hitungannya berbahaya gitu. Jadi definisi bahan berbahaya dalam kosmetika itu harus dibedah lagi gitu. Ini kategorinya apa? Kalau yang misalnya bahan yang dilarang, hidrokinon, merkuri, steroid itu adalah yang dilarang. Sama sekali tidak boleh ada. Tetapi kosmetika ya yang dijual bebas itu bisa menjadi berbahaya ketika bahan obatnya berlebihan. Karena bahan obat dalam kosmetika itu ada batas maksimalnya. Gitu. Itu yang sangat-sangat dijaga menjadi peraturan kalau mau ingin menambahkan bahan obat dalam kosmetika pasti akan dilihat persentasenya berapa nih, apakah melebihi dari batas maksimal atau tidak ya. Seperti produknya si Samira juga nih ya kan, yang contohnya kojic acid, dia ingin menambahkan kojic acid kalau nggak salah sekitar 2% gitu ya. Tetapi dalam peraturan kojic acid itu tidak boleh lebih dari 1%. Nah, kalau produsen tetap ingin menambahkan kojic acid menjadi 2%, itu akan menjadi bahan berbahaya. Bisa dipahami nggak? Ini gue agak-agak Oke, dikit ya. oke, paham. Nggak apa-apa. Saya paham. Karena kan kami ini Enggak, kan masyarakat sebentar. Ini tentu. terkait, bentar, Dedi. Terkait produk Samira ini, Peteros, sudah dilakukan pengecekan di bawah lab belum? Kalau dia ini mengandung B3 gitu. Kalau Produknya ini, kemudian yang sekarang gini ya. ini. Nah, ini makanya saya tuh agak kesulitan menyampaikan kepada publik pembahasan teknis ya. Uji lab apa nih yang dimaksud? Uji lab yang mengandung Dari produksi apa yang Samira ini, kandungan kalau dia memang mengandung B3, Kandungannya. itu. Oke. Nah, itu adalah ranah dari BPOM sendiri gitu. Jadi ketika kita mencurigai ada sesuatu produk yang
nyeleneh gitu, produk yang mencurigakan gitu. Kalaupun kita uji lab gitu ya, itu akan menjadi suatu gambaran doang gitu. Tetapi hasil akhirnya adalah tetap diserahkan kepada BPOM misalnya gitu. Ya. Nah, Jadi itu dia. Sebentar. Nah, berarti ini masih dicurigai dong. Berarti kan berarti masih dicurigai, belum pasti ini mengandung berbahaya kan berarti. Ketika kecurigaan kita itu dikonfirmasi dengan temuan edaran gitu. Jadi apa yang diedarkan public warning yang diterbitkan oleh BPOM itu sudah menjadi hasil yang resmi gitu. Dan kita juga bisa percaya bahwa memang ada sesuatu yang bermasalah dalam produk-produk tersebut. Nah, oke, aku lanjut ya. Tolong jangan diganggu. Sebentar, jangan diganggu dulu. Ini penting soalnya. Jadi kan dari APTERO sendiri sudah bilang itu tetap semuanya kembalikan ke BPOM untuk menyatakan itu ada produk berbahaya, bahan berbahaya apa tidak. Nah, faktanya rilis BPOM itu kan amiradram naik krim itu yang NA lama itu kan nggak ada dinyatakan di situ bahan-bahan yang berbahaya, hanya tidak sesuai aja komposisinya, kan itu satu. Itu kan fakta. Nah, sekarang kan ini mau dicoba dibangun narasi oleh Miss Gosip yang katanya informasi dari APTEROS bahwa di situ ada bahan-bahan berbahaya. Nah, ini bagaimana? Kok BPOM bilang nggak ada, tapi APTEROS atau Miss Gosip mengatakan dengan beraninya gitu loh. Ini kan ada konsekuensi hukum nanti. Itu satu loh. Satu ya, nanti tolong dijawab sekaligus. Yang kedua, kalian paham nggak? Kalau kalian baca pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu kan ranahnya untuk produksi itu, kan ada kontrak produksi ya, antara pemesan dengan produsen. Itu kan ranah produksi barang, memasukkan, mencampur bahan itu kan di pabrik, produsen. Kenapa kok itu dituduhkan ke Doktip? Apalagi itu ada bahan-bahan mafia di situ. Padahal kan udah jadi tunggu dulu. Bukan Doktip. Itu udah kejauhan dari pertanyaan tadi. Dua pertanyaan. Udah kejauhan dari pertanyaan tadi. Kan tadi APTEROS sudah menjelaskan setiap rilisan dari BPOM itu sudah akurat. Meskipun BPOM tidak merilis, oh di sini mengandung bahan berbahaya, intinya di situ apa tertera? Apa tertera? Kau yang baca dari apa tertera? Nah, justru aku yang bertanya, di situ nggak ada bahan berbahaya. Kan Miss Gosip yang menuduh bahan-bahan berbahaya. Tunggu, di situ pernyataan BPOM apa ditulis coba? Nah, dari pernyataan BPOM tersebut intinya NA-nya ditarik berarti produknya bermasalah. Ya. Bukan reformulasi seperti yang dikatakan oleh dokter detektif. Dan bahan berbahaya tersebut tidak serta-merta dirangkum. Tidak. Dengan statement dari BPOM berarti produk di sini NA-nya sudah ditarik karena dosisnya overclaim ya, overclaim. Kan sudah dijelaskan dari APTEROS. Setiap kandungan yang berlebihan itu bisa membahayakan, mengandung bahan berbahaya. Kan itu intinya. Jadi nggak usah dipelintir. Iya. Gini, yang aku baca. Sabar dulu Bang. Sabar dulu begini. Kenapa produk Doktip ditarik? Karena tidak sesuai dengan notifikasi awal yang didaftarkan ke BPOM. Ada perbedaan kandungan, makanya ditarik. Nggak ada tulisan BPOM ada mengandung bahan berbahaya, itu maksudnya. Perbedaan kandungan itu, tapi tidak serta-merta BPOM menuliskan kandungan ono, tidak serta-merta, say. Ya, ini Miss Gosip. BPOM kalau merilis produk lain itu selalu dijelaskan, yang ini mengandung hidroquinone, yang ini mengandung merkuri. Biasanya kan BPOM menuliskan itu. Masalahnya bukan hidroquinone dan merkuri, tapi mengandung bahan berbahaya. Apa itu mengandung berbahayanya? Apa harus dijelaskan dong? Itu apa dulu Miss Gosip? Bahan B3 itu apa Miss Gosip? Jelaskan dulu, jelas dulu. Apa yang terkandung di dalam produknya si Doktip ini apa? Bahan B3-nya itu apa? Jelas dulu. Udah ada hasil labnya mengatakan bahwa produk ini mengandung B3. Udah jelas itu. Nanti aja di kepolisian lah. Ya, di penyidik. Karena jadi kami gini, Miss Gosip, tidak ingin melangkahi apa yang dikatakan oleh BPOM dengan peraturan BPOM. Aku tidak mau melangkahi, takut, ya kan? Sepakat. Nah, APTEROS tadi juga sama dengan Miss Gosip. Dia menegaskan kembali lagi ke BPOM.
Ya, kembali lagi ke BPOM, rilis BPOM. Nah, makanya sekali lagi terakhir aku menyatakan BPOM itu tidak pernah menyatakan di dalamnya ada bahan-bahan yang berbahaya. Kalau kita sepakat dengan BPOM. Nah, itu. Kenapa miskonsep berani? Sepakat dengan BPOM. Kalau kita sepakat dengan BPOM dan BPOM sudah merilis itu satu. Sebentar, teman-teman. Miss Gosip sadar nggak? Itu sebenarnya Miss Gosip itu justru sebenarnya menyerang si perusahaan itu, si produsen. Sama aja Miss Gosip menuduh produsen membuat barang itu. Tidak. Ya, Saya tidak setuju dengan itu sama aja tersebut. Miss Gosip. Udah. Mau Ya, itu saya karena yang menyerang memproduksi perusahaan, siapa? mau menyerang siapapun. Miss Gosip. Yang penting yang harus Pasal bertanggung jawab 24. dalam produk ini adalah pemiliknya. Ya, siapa pemiliknya? Sekarang gini, Karena apa? Miss Gosip. Ketika Iya, dokter nggak detektif gitu juga. menyerang orang lain, kenapa yang harus bertanggung jawab itu pemiliknya? Kenapa nggak harus? Jangan limpahkan kesalahan kepada orang lain. Karena apa? Nah, seorang sebentar. dokter detektif sebagai pemilik produk tersebut, dia itu bukan orang awam, ya, bukan orang awam. Sebentar, Miss. Iya. Jadi Oke, dia saya harus, paham. Sekarang jadi gini. tidak bisa kita limpahkan ke pabrik ataupun siapapun itu, kecuali dokter detektif backgroundnya itu memang. Nah, sekarang saya mau nanya sama bukan Peteros dokter. saja deh. Enggak sama Miss Gosip. Miss Peteros ini lebih paham. Miss Peteros, saya mau nanya. Ketika pabrik melakukan kesalahan dalam arti memasukkan bahan-bahan yang berbahaya dalam suatu produk, pertanyaan saya itu yang bertanggung jawab secara hukum itu apakah harus si pemesan barang atau justru pabriknya yang harus bertanggung jawab? Kalau yang masukkan barang berbahaya itu adalah pabrik, misalnya produsen. Nggak usah Miss Gosip yang jawab. Nah, kalau ini kan makanya kita serahkan kepada pihak berwenang karena mereka punya akses untuk penelusuran lebih lanjut gitu ya. Karena siapapun bisa melakukan penyelewengan itu bisa dilakukan siapapun, ya kan? Nah, justru makanya biar clear, maka itu harus dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh pihak berwenang yang punya akses sampai ke got-gotnya pabrik, sampai ke got-gotnya gudang. Itu mereka punya akses, jadi mereka bisa menilai ya. Dalam hal ini gini ya, karena gue kan yang melaporkan ya, jadi istilahnya dapat update lah ya. Justru ya, semoga pabriknya ini juga tidak bermasalah untuk gue mengungkapkan ya. Pabriknya itu jadi korban, gitu aja. Jadi korban atas apa yang dilakukan oleh si klien Maklun ini. Gitu. Benar. Jadi itu yang terjadi ya saya. Jadi lebih lanjutnya saya tidak berani untuk mengungkapkan. Tidak berani untuk mengungkapkan karena itu kepentingan dari si pabrik itu sendiri gitu ya. Enggak, jatuhnya kau menggiring nih Peteros, kau menggiring jatuhnya ini. Oh tidak, sama sekali tidak. Oh tidak saya. Kalau saya menggiring silakan tuntut saya. Tapi kamu tahu permainan di belakang. Oke, itu aja. Silakan tuntut saya. Kalau kamu merasa penggiringan memfitnah, silakan tuntut saya. Iya. Gitu. Kalian hanya lihat di depan kamera. Tidak banyak yang bisa saya ungkapkan ke publik ya karena itu kan ada masalah bisnis lah izin ngomong boleh sebentar mungkin kalau kita mengutip kembali review ke belakang gitu kan, Doktif pernah menyampaikan bahwa pemilik itu juga wajib setiap batch itu untuk menguji lab sendiri. Bukan hanya menyerahkan kepada pabrik, mungkin itu yang dimaksud oleh Apeteros dan Miss Gosip. Jadi tidak bisa semua diserahkan tanggung jawabnya itu kepada pabrik atau apapun, karena pemilik itu harus punya inisiatif sendiri untuk menguji lab sendiri setiap batch yang dikeluarkan. Itu kan sering didengungkan dulu waktu Doktif mungkin mereview yang lain-lain. Aku bukan membela yang di atas atau membela Doktif ya, cuma aku mengikuti setiap dulu perkembangan review-reviewan gitu, benar nggak sih? Iya. Kalian mendengar juga kan? Betul ya. Gini teman-teman. Maaf ya. Saya nggak tahu ya, tapi setahu saya ya nggak ada kewajiban dari pemesan barang untuk memeriksa setiap barang yang diproduksi oleh pabrik, karena ada kontrak produksi yang di situ dinyatakan kalau untuk komposisi terkait bahan itu ranahnya pabrik yang bertanggung jawab. Itu biasanya itu aturannya seperti itu. Tidak ada kewajiban kalau misalnya ada siapa bilang tidak ada kewajiban? Ada kewajiban sebagai kita pemilik brand.
Kita jangan mau dibodoh-bodohin, kita tidak mau jangan ditipu sama pabrik. Kenapa tidak boleh? Kita yang punya brand, kita yang bayar, kenapa kita tidak boleh mencek ulang? Apakah kapasitas bukan maksud aku gini, bukan salah. Bukan gitu maksud aku. Tidak ada kewajiban yang diatur di undang-undang yang memaksa setiap pemesan barang wajib harus memeriksa di lab kembali hasil kerja pabrik itu tuh setahu aku nggak ada aturannya. Karena ranahnya selaku gitu kita pemilik usaha harus smart, apalagi ini adalah dunia skincare, mafia skincare sedang gembiar-gembiornya. Ya, kalau sebaiknya iya, Miss Gosip. Ya. Tapi tidak wajib. Bedakan loh, tidak wajib sama wajib itu beda loh. Bagusnya tapi karena tidak ada kewajiban. Benar, kata Dedi, benar. Ya, Tetapi karena gini Miss Gosip. Ya. Miss Gosip, coba kalau ada handphone 2, tolong buka pasal 24 ayat 1 itu tolong dibaca itu saya buka gini Dedi, udah. Tetapi biar paham gitu loh. Kesalahan itu dari pabrik. Contohnya, kenapa dokter detektif bisa membuatkan 2 produk dengan 1 NA? Coba. Nah, itu kan kita belum tahu. Itu belum jadi kasus. Tidak serta-merta aku kan bahas kasus pabrik. Udah, jadi itu tidak serta-merta kesalahan pabrik. Dan NA ini ada hubungannya dengan produk yang lain. Karena produk NA ini diduplikatkan ke produk yang lain. Jadi 1 NA diduplikatkan 2. Sekarang aku tanya. Terus, tunggu dulu, aku jawab dulu. Terus ada kecurangan dari para pemilik usaha nakal, Dedi. Jadi tidak serta-merta pabrik yang disalahkan. Harus pemilik usaha juga ini cross check, benar nggak kandungannya. Nggak ada keharusan, Miss Gosip. Itu tidak ada keharusan, tetapi tidak bisa juga dilimpahkan ke pabrik. Udah paham. Udah. Gini, Miss. Sekarang aku kasih contoh kasus DNA Salmon DRL. Nggak usah, karena gini, Dedi. Apa yang terlihat di teori itu bertolak belakang dengan fakta yang ada di lapangan. Ini edukasi publik. Kau mau didengar omonganmu. Tunggu dulu, makanya gini Maulan, aku bilang. Maulan gini. Jadi saling mendengar, omongan ini. Oke. Nah, aku bicara undang-undang loh. Aku bicara undang-undang, bukan bicara pendapat. Ya, Oke, tunggu dulu. Benar, silakan. apa yang disampaikan Dedi ini adalah undang-undang dan sesuai dengan teori, ya. Nah, sering aku mengatakan apa yang ada di teori itu bertolak belakang dengan di lapangan, fakta yang dilihat di lapangan, ya. Jadi banyaknya pemilik usaha nakal yang menduplikasikan NA1 NA2 produk. Itu tidak serta-merta kita bisa menyalahkan ke pabrik. Dan juga tidak serta-merta kita bisa melimpahkan kesalahannya ini kepada pemilik usaha. Oke. Namun dengan latar belakang edukasi yang telah dipimpin oleh dokter detektif selama ini dari hampir 2 tahun ini, dokter detektif selalu memberikan edukasi bahwasanya setiap pemilik usaha harus smart, harus menguji laboratorium setiap batch yang telah kita produksi. Nah, seorang dokter detektif ini kan bukan orang awam. Dia seorang backgroundnya dokter dan memberikan edukasi seperti itu. Kenapa ke produknya sendiri tidak diterapkan? Itu masalahnya, Dedi. Ya udah gini, aku kasih contoh kasus, aku fokus ke kasus ya. Ini contoh kasusnya DNA Salmon itu. Itu kan terkontaminasi kan serumnya itu. Nah, itu kan pabriknya lepas tangan. Si Riberscan nggak terlibat di situ, DRL yang kena. Padahal kalau mengikuti logikanya Miss Gosip, harusnya bertanggung jawab juga dong Riberscan. Nah itu makanya aku bilang, ini sesuai pasal 24 ayat 2 dia, bunyinya. Makanya aku bilang, Dedi, makanya aku bilang, setiap teori tidak akan sama apa yang ada di lapangan.
Buktinya Nggak bisa dokter disamain memberikan sama bukti Riberskin. seperti Riberskin itu repacking, beda. Iya, beda. repackaging. Nah, itu kan makanya aku barang- bilang gini, Enggak, gini ya, Teori, enggak apa-apa. kalau Dedi rujukannya itu teori, itu nggak akan nyambung ke aku. Karena apa? Rujukan aku ini adalah fakta di lapangan, apa yang kulihat, apa yang kudengar, apa yang ku dapatkan itu. Ya Dedi, dari semua kasus itu. Jadi agak Ya susah nggak apa-apa. nyambungnya intinya. Gini Miss Kita- Gosip, aku Ya. cuma menasihati, silakan diterima, silakan. Boleh, Nggak boleh, mau nggak diterima juga masalah, nggak boleh, apa-apa. boleh. Aku cuma kasih tahu aja bahwa nih ya, Bepom Miss Gosip tolong baca, Bepom tidak pernah menyatakan yang N-alama itu ada bahan berbahaya satu. Silakan Iya, mau diterima enggak? tetapi Nggak apa-apa. Dedi juga. Silakan, oke. Oke. Sedangkan sabar Miss Gosip, sedangkan Apeteros aja aku tanya barusan, dia aja nggak berani loh. Dia bilang tunggu penyidik katanya. Itu bagus tuh. Kalau gitu aku masih setuju sama dia. Iya, Miss Gosip juga berani. Penyelidikannya, cuma ya saya Nah, juga Miss Gosip kecewa ini sama berani. Bepom nih. Bukan gini. Tunggu Saya dulu, juga Dedi. kecewa sama Bepom karena edarannya seperti itu gitu kan, sehingga membuat masyarakat bingung. Itu yang saya kecewakan karena saya tahu banget Apeteros. permasalahannya seperti apa, kemudian siapa yang produksi, lalu kenapa, terus bagaimana. Itu saya kan nelusurin gitu dan saya laporkan. Ternyata hasil edarannya hanya seperti itu sehingga membuat masyarakat Nah, bingung. Miss Itu mungkin Gosip. saya kecewa juga sama Ska- Bepomnya gitu. Bepom, oke. Sekarang gini Miss Gosip lihat sendiri ya. Apeteros saja nggak berani loh kayak Miss Gosip. Ya, itu Bukan satu nggak fakta berani, loh, Dedi. ya. Bukan nggak berani. Tunggu Ya, dulu, Dedi. Bukan coba nggak berani. berani nggak? So- Coba Apeteros nyatakan. Coba aku tanya kalau emang katanya nggak berani kata Miss Gosip. Coba Miss Apeteros sebut produk Bukan doktif gitu, itu Dedi. Bukan mengandung gitu bahan-bahan konsepnya, Dedi. berbahaya. Kau bilang suruh Coba. sepil. Kau suruh sepil. Suruh sepilnya di penyidik. Nah, atas rujukan dari Bepom, ya dari Bepom, makanya si Apeteros ini bilang dia kecewa dengan putusannya Bepom bahwa dia tidak menetapkan di situ adanya bahan berbahaya. Sedangkan hasil uji lab yang kami dapatkan itu ada. Makanya kali ini kami melaporkan dokter detektif dengan kasus tersebut. Oke? Jadi kalau gini, misalnya Miss Gosip. lihat buktinya mana? Buktinya sudah ada dalam genggaman. Makanya Miss Gosip kenapa bisa menyampaikan? Miss Gosip. Iya, karena memang sudah ada buktinya. Saya Ya. pertegaskan, bukan saya tidak ada bukti. Setiap saya mengeluarkan statement, jadi tidak bisa. Dan Apeteros Ya, karena sebentar. dia adalah salah satu Ya. sebagai formulator dan juga dia tidak ingin membantah peraturan dari Bepom, tidak boleh mereview serta merta semuanya adalah rujukan dari Bepom. Ya, dia mengindahkan itu bukan karena dia takut, gitu. Jadi aku mengutip Apeteros ya, itu semua dikembalikan ke Bepom. Berarti harus ada rilis dari Bepom ke depannya yang menyatakan jikapun Bepom N-alama tidak itu adalah bertindak dalam kasus ini, bahaya. Iya, Tapi kalau nggak ada, tapi kalau nggak berhasil kalian, Miss Gosip, Ya. Miss Gosip harus mempertanggungjawabkannya. Karena kata Kau nggak usah Apeteros ngancam, itu nggak semua usah tergantung ngancam, Bepom. Dedi. Enggak, Nggak aku usah nggak ngancam, ngancam, ini karena logika. Itu nggak ngancam. Ini logika. Menjelaskan Apeteros. memberikan Edukasi. Edukasi. bukan ngancam itu, Gini, Dedi. edukasi itu. Dedi, Iya, sebelum itu aku kebaikan. mengeluarkan Silakan. statement, aku selalu mengembalikan apa feedback ke aku. Ya, jadi nggak usah kau bilang Miss Gosip harus bertanggung jawab jika itu tidak benar ini. Aku terima UITE yang dilaporkan oleh dokter detektif. Jika aku bersalah, aku siap tanggung jawabkan. Betul. Oke. Mantap. Ya. Mantap. Aku cuma pengen menegaskan aja dulu, Miss Gosip, sebentar ya. Aku cuma pengen menegaskan aja dulu. Aku pengen menegaskan biar enak gitu ya. Sekarang Miss Gosip, berdasarkan dari pemeriksaan kau ini, benar atau salahkah produk dari Doktif itu mengandung B3? Benar atau tidak? Aku Berdasarkan dari pemeriksaan Budayayu- kau, pantauan kau di lapangan dan segala macam. Budayadu, aku nggak ngerti B3 karena aku bukan si formulator. Ya. Kenapa enggak? Jadi, Kalau kau nggak ngerti, kenapa kau kalau kau bilang jelas-jelas mengatakan bahwa terus, apakah benar produk tersebut mengandung bahan berbahaya gitu? Nggak usah kau bilang B3, B2, B3, B1. Jadi benar Iya. produk dokter detektif mengandung bahan berbahaya. Siap dilaporkan? Siap. Kenapa? Menyala Miss Apa Gosip. yang terkandung? Gitu. Bahan apa yang terkandung di dalamnya itu?
Kan udah aku sampaikan ke penyidik, nanti kita naikkan, nggak usah kita sepi di sini. Tadi Coba kan udah ini jawab dijelaskan dulu sama nih, Petero. bentar, Miss Gosip, bentar. Ini Ya. Apeteros, coba jawab dulu Apeteros nih sebentar. Kalau dapat menyebabkan alergi pada kulit itu masuk kategori berbahaya atau tidak dalam pemakaian dia kulit Apeteros? Berbahaya dong. Iya, itu termasuk berbahaya. Nah, itu dia kalau ditanya BPOM ini sudah mengeluarkan statement atau belum, sudah. Itu Salah. ada di artikel. Salah. Jangan salah dulu. Salah Rapi, salah. Nah, aku jelaskan. Salah. Semua kulit Aku tidak jelaskan. akan cocok. Gua belum selesai Semua kulit itu ngomong. menyesuaikan Aku dengan produk. Semua salah. kulit itu walaupun Nggak, produk itu nggak apa-apa. bagus, kalau Silakan. tidak cocok dengan kulit Nanti kita, aku bukan itu jelaskan produk kenapa yang salah. berbahaya, tapi tidak cocok dengan kulit. Pernyataan Rapi salah. Nggak juga gitu, Silakan Maulan. Rapi selesaikan. Semua- Nanti aku bilang. Iya, salah. Semua yang Ini bukan terjadi yang kepada menyebabkan setiap gatal orang. itu pasti berbahaya, nggak semua. Karena Nggak kulit ini semua. berbeda-beda. Kulit ini Beda. berbeda-beda. Ada satu bahan yang kita tidak sensitif, tetapi pada Rapi, individu jangan yang lain itu menyesatkan Miss sensitif. Gosip. Beda Ya, jangan dong, sampai Sampera menyesatkan. nggak bisa dibilang begitu. Ini masalahnya. Nggak bisa, nggak bisa. Nah, sabar, Nggak bisa, Rapi. jangan dipotong dong Gantung makanya. kulit dan itu namanya efek samping. Jangan Jadi jika dipotong, ada- jangan dipotong, jangan Bentar, dipotong. Karena aku lagi Enggak, bicara karena kau udah ngomongnya Oh, sudah makasih, itu udah Rapi. parah. Jadi Jadi kau potong, ultimatum buset. namanya Rapi, kau ultimatum namanya itu. Ya kalau Udah ada jadi gatal pada potong. kulit, Kenapa sih kalian apakah takut-takut itu banget berarti- nih buzzer-buzzer Ya produktif nih? Oh, itu berarti Bukan produk itu bukan takut Rapi, bukan Ya udah, takut, tapi kau udah. juga ultimatum Berarti kita omongan kau kembalikan itu. ke formulator. Iya. Ayo jawab Pak Peteros. Jadi gini, aku sebentar. Kalau tadi dijawab pertanyaan Raffi apa? Kalau menyebabkan gatal pada kulit, apakah itu berbahaya? Oh, itu tidak bisa langsung mengatakan bahwa kalau ada gatal pada kulit itu berbahaya. Bisa jadi individu tersebut alergi. Bisa jadi individu tersebut tidak cocok dengan bahan tersebut, walaupun bahan itu masih dalam batas normal. Ingat Betul. itu. Karena Sampera, Ya. Sampera dengerin gua jadi potong saran gua. Jadi potong dulu gua. Enggak, karena kalau kami potong Udah, itu dulu, kan udah, ultimatum. Kau suka semua nih berisik. ultimatum. Nih dengerin Bukan gua, berisik, kau suka ultimatum omongan kau itu. Iya, Kadang-kadang dengerin suka gua dulu, dengerin gua melenceng sebentar, omongan kau dengerin gua itu. sebentar, Karena kau dengerin tidak gua. suka, karena kau tidak suka dengan orang tersebut, kau melenceng omongan kau. Ngapain gua nggak suka sama Doktip? Ngapain? Nggak ada urusan. Itu udah ngaku aja. Dengerin Kau dulu sama dong, dokter, dengerin jadi dulu kau dong, melenceng dengerin omongan dulu. kau. Berisik nih, Maulan nih. Bukan berisik, Sabar, Mak. bukan Sabar, berisik. sabar. Tapi kita suka, kau tuh suka ngomongnya suka ultimatum. Padahal kau Ya, sebagai suka-suka pengacara, gua lah. seharusnya kau. Ini Nah, gantian dulu gua ngomong nih. Gue suka ultimatum. Nggak apa-apa, Mak. Karena reaksi Sabar, nggak apa-apa, Mak. Nggak apa-apa. ini bisa terjadi kepada Biar setiap orang. Rapi dulu yang ngomong. Sabar. Nggak, Rapi silakan ngomong dulu. Ada ya. Silakan. Yang tadi Sampera omongin tadi kayak Dedi Setiawan, kulit orang berbeda-beda, semua kita tahu. Anak bayi baru lahir juga tahu itu, nenek-nenek salto juga tahu, semua kulit berbeda-beda. Cuman yang kita masalahin di sini kategorinya di saat ketika komposisi itu tidak sesuai dengan apa yang isi terkandung di bahannya itu. Bahan sama komposisi tidak sesuai, itu dulu yang jadi permasalahan. Nah, itu dapat menyebabkan, ini kata dokter Taruna, ini bukan kata gua. Kata dokter Taruna tuh di statement dia di artikel Metro TV, bilang itu dapat menyebabkan alergi pada kulit gara-gara komposisinya tidak sesuai dengan isi kandungan di dalam produk itu. Bukan kata Nah, itu gua. makanya dirilis, Dedi Raffi. Makanya apa? Itu Ya, makanya dirilis, adalah kan? perbedaan komposisi. Bukan berarti langsung diasosiasikan itu berbahaya. Perbedaan komposisi. Gitu loh Raffi. Kan kamu bilang Dapat perbedaan menyebabkan komposisi. alergi pada kulit tadi apa terus saya tadi udah bilang. Alergi itu adalah efek samping. Alergi salah satu efek samping yang terjadi. Itu kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada masalah efek samping. Ini lagi ada bicara, lagi ada masalah, komposisi tidak sesuai sampai Rapi, teman-teman diam, teman-teman diam. Biar aku bilang, aku diam teman, aku jelasin sama Rapi. Silakan, Bang Ben. Ada orang Gak usah yang ngejelasin ke alergi. gua, lu ngejelas ngomong aja, nggak usah ngomong ke gua, ngomong aja ke yang lain. Iya, kan lu kan enggak ke lu yang buat statement. Kan ya. gua kan nanya ke Ini lu, gua gua tanya kan ya. nanya ke lu nggak usah jawab, lu ngomong aja ke yang lain. jangan ke gua. Aduh, kenapa kau takut kali? Gua Ada masih di orang sini. yang alergi. Gua masih di sabar. sini. Ada orang yang alergi makan daging, ada kan? Ada orang alergi dengan makanan tertentu. Apakah itu daging itu berbahaya?
apakah makanan tersebut berbahaya? Kan tidak. Iya, bedakan konsep iya, kalau daging itu tidak dilarang, bedakan konsep. Ya kalau dagingnya nggak dilarang. Nah, makanya sekarang gue jelasin sama lu bedanya dengerin gua. Ada 10 rumah makan. Daging itu nggak dilarang. Dengerin gua deh, daging itu nggak dilarang. Iya, makanya bisa menciptakan alergi. Nah, 10 rumah makan menjual daging sapi. Dengerin dulu. 10 rumah makan menjual daging sapi. Daging sapi tidak dilarang. Kita bicaranya tidak dilarang nih. Nah, ketika orang memakan daging sapi, ada yang alergi, ada yang tidak. Itu sepakat gua. Cuman masalahnya di sini, daging sapi ini contohnya ya, salah satu 3 dari 10 warung tadi menjual daging sapi yang dimana daging sapi itu sudah busuk ini misal doang. 3-4 bulan yang lalu itu daging udah busuk, tapi tetap dijual. Itu yang jadi masalah. Nah, pertanyaan gua secara aturan, dengerin, jangan dipotong dulu. Secara aturan, ketika ketentuan komposisi itu tidak sesuai dengan barang ataupun bahan yang ada di dalam produk itu, pertanyaan gua nih sama lu deh, jawab tegas dong. Itu melanggar atau tidak? Boleh izin sekalian pamit, izin Pak Raffi, Dedi, Samvera, Peteros, Wulan, semuanya punten ya gini. Aku mungkin mau menjelaskan sedikit mengenai yang tadi, tapi kita nggak ngomong skincare ya. Kita ngomong kemarin soal roti yang mengandung gluten free, ya kan? Sebetulnya si gluten itu tidak berbahaya, tapi karena tidak disebutkan ada di situ, pada akhirnya orang yang alergi itu dia menderita ABCDEFG, ya begitu. Betul begitu ya. Nah, mungkin yang dimaksud itu adalah kalau komposisi di situ kemudian ada satu ada satu komponen yang tidak disebutkan, sementara ada orang yang sebetulnya alergi terhadap itulah yang menjadikan produk itu berbahaya bagi yang alergi terhadap produk itu. Itu simpelnya. Adalah closing statement dari aku, dan aku mohon pamit karena udah 3:30 aku ngantuk. Pinter. Nanya, Maria Lota, sabar. Aku mau tanya dulu, apakah gluten itu adalah bahan-bahan yang berbahaya? Itu pertanyaan. Bukan bahan yang berbahaya. Nah, tapi akan menjadi berbahaya kepada orang yang alergi terhadap produk itu. Nah, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya apakah gluten itu merupakan di dalam hukum Indonesia merupakan kategori bahan yang berbahaya? Itu aja pertanyaannya. Tidak. Tapi ada tapinya. Sebentar Mas Dedi. Tapi ada orang nggak usah gluten deh. Kacang. Ada orang yang alergi kacang. Di saat dia makan kacang, dia bisa tersedak itu sampai lehernya kayak mau mati. Ada banyak kejadian. Ada yang di pesawat, ada yang di mana. Ada yang kayak gitu. Nah, di saat satu produk itu katakanlah dia alergi kacang, tapi pas dia beli produk itu nggak ada kandungan kacang, ya gua makan aja deh, ya kan? Nah, bahan itu akan menjadi berbahaya terhadap orang tertentu, seperti itu. Tapi konotasi berbahaya secara global mungkin tidak. Jadi kita harap tenang dulu, ini jangan pada berantem karena udah 3:30. Aku cuma closing statement dari aku kayak gitu. Jadi mengenai bahaya atau tidak bahaya yang dimaksud oleh Miss Gossip, aku yakin dia tidur sekarang ya, jam segini udah nggak ada suara. Mungkin maksudnya tuh seperti itu karena ada kandungan yang tidak disebutkan, tapi tertera di situ gitu, sehingga NA-nya dicabut. Pengetahuan aku seperti itu, makanya dibuatlah NA baru seperti itu ya. Mohon maaf semuanya. Betul ya, kayak gitu ya. Berarti itu bukan bahan yang berbahaya, tapi berpotensi untuk orang tertentu. Berpotensi berbahaya untuk beberapa orang. Bukan berpotensi bikin alergi. Kenapa dipisah-pisah? Dedi. Berbahaya aja. Jadi gini, kalian nggak bisa dikatakan berbahaya. Kalau berbahaya nggak boleh diproduksi untuk apapun. Tunggu dulu, kita kembalikan ke laptop. Kalau bahan itu berbahaya, kayak merkuri, itu tetap nggak boleh itu barang berbahaya.
tetap boleh diproduksi untuk apapun alasannya. Sekarang Miss Gosip menyatakan itu dalamnya ada bahan-bahan yang berbahaya. Ada, bisa. Kak Dedi, dengerin. Kalau makanan nih, makanan ya. Bentar, sedikit. Sebentar dulu, gue dulu, bentar, sedikit. Nih ya, kalau dalam bahan kimia ya menjadi bahan obat, bukan hanya jenisnya saja yang bisa berbahaya, tetapi dosisnya ya. Dosis itu menentukan apakah suatu bahan obat itu bisa menjadi terapi atau malah menjadi toksik. Nah, itu menjadi hal yang penting gitu, oke? Nah, itu kan kelebihan dosis, Dok. Itu kan kelebihan dosis bisa menyebabkan bahan bahaya. Itu beda lagi. Yang kita bicarakan sekarang nggak itu. Yang kita berbicarakan itu apakah semua bahan yang bisa menciptakan alergi itu divonis bahan berbahaya? Kan tidak juga gitu loh. Dedi, gini aja Dedi. Dedi udah melebar. Kok Dedi iya? Kalau berbahaya itu udah pasti tidak boleh diproduksi, itu pidana. Tidak boleh diproduksi itu alasan apapun. Kalau berbahaya, contoh merkuri, hidroquinon. Gitu, Miss Gosip menyatakan itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Berarti nggak boleh dong harusnya diproduksi. Ini itu sudah berbahaya loh, masih diproduksi, bro. Gini merkuri mana boleh diproduksi dalam suatu produk, kayak formalin juga nggak boleh. Contohnya itu berbahaya. BPOM, kalian perhatikan rilis BPOM. Ketika BPOM merilis bahan-bahan yang berbahaya itu jelas loh. BPOM mengatakan bahan-bahan berbahaya nggak boleh diproduksi, dicabut. Oke, ini kita udah belajar jauh ya. Terus saya kembali lagi ke edukasi dokter detektif ya, yang menyatakan jika di ingredientsnya tidak ada tidak disebutkan bahan yang ada di dalam krim tersebut, itu termasuk bahan produknya legal atau ilegal? Ilegal. Kalau ada bahan-bahan yang berbahaya itu ilegal. Kalau ada bahan berbahaya ya. Tapi kalau ada bahan yang menciptakan alergi, belum tentu dia ilegal. Tunggu dulu Dedi. Berarti Dedi tidak mencerna edukasi dari si dokter detektif. Saya tidak menjelaskan panjang lebar karena saya bukan si edukasi ya. Kembalikan dengan edukasi yang diciptakan oleh dokter detektif. Jika sebuah produk di ingredientsnya tidak disebut kandungannya, namun di dalam kandungan krim tersebut ada tersebut hingga NA-nya dibatalkan, apa itu namanya? Jadi termasuk produk yang ilegal. Dan produk ilegal itu coba kau cerna sendiri, nggak usah aku jelaskan. Intinya kami sudah siap meluncur dengan bukti yang kami pegang dan akan kita serahkan ke penyidik. Maju Miss Gosip, maju terus. Jadi kita nggak usah berkoar-koar di sini. Ya, nggak apa-apa. Minggu depan kami gaskan. Jadi kalau misalnya dibilang Miss Gosip siap tempur dengan UITE yang sudah dilaporkan, saya tidak akan gentar. Siapapun yang saya lawan, mau presiden pun, selama itu saya fakta yang saya sampaikan, saya gas. Udah, itu aja. Jadi Miss Gosip, kalau nanti BPOM nggak merilis kalau itu mengandung bahan-bahan berbahaya, bagaimana? Seperti apa yang terus maksud? BPOM kutuntut. Oke. Aku pamit ya, sayang. Aku juga pamit. Oke, yuk Mas. Oke, silakan. Terima kasih. Dengarkan di bawah-bawah ya. Terima kasih. Damai. Terima kasih semua. Thank you, Bet. Let's go, Mbak Raffi. Miss Gosip. Silakan. Dadah, sayang.